kita memiliki di sini Bu Ayu, Dr. Ayu Sari Wulandari. Saya bacakan kembali. Beliau adalah senior vice president di Bank BNI, dan kalau dilihat beliau juga jadi dosen di Magister Doktoral Kepemimpinan Inovasi Kebijakan, juga beberapa lembaga pendidikan di perbankan Indonesia. Kira nanti beliau akan membawakan tema yang sangat relevan terutama untuk isu-isu kependudukan di Indonesia karena terkait transformasi inovasi sumber daya manusia dalam menghadapi digital ekonomi. Ini menjadi isu yang sekarang sedang hangat, terutama digital ekonomi, dan bagaimana kesiapan sumber daya manusia di Indonesia sehingga dapat bertransformasi dan terus berinovasi sehingga siap untuk menghadapi era digital ekonomi yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Ayu. Saya mohon izin berdiri, boleh? Boleh. Terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ini saya nervous Prof. Karena biasanya kalau saya bicara ini biasanya dalam konteks bisnis. Jadi sekarang ketemu yang audiensnya profesor-profesor senior, saya terus terang gak pede sebetulnya di depan Sipas Akademika. Izin saya mungkin menyapa pertama Bapak saya, Profesor Muhajir Darwin. Beliau adalah pembimbing saya waktu saya sekolah di sini dan saya lulus tahun 2020 berkat beliau juga. Kemudian ada Prof. Hadna, terima kasih diundang kami ke sini. Dan izin saya menyapa sekaligus kenalan karena mungkin beberapa baru saya bertemu Prof. Sofyan Effendi, Prof. Safri Sairin, Prof. Irwan Abdullah, beberapa kali ketemu online Pak ya. Kemudian Prof. Zainal Bahrudin, Prof. Ahmad Junaidi, juga ada Ibu Prof. Supartini, Ibu Ken Surat, dan ada profesor saya baru datang di belakang, ada Prof. Sukamdi. Terima kasih atas undangannya. Mungkin materi saya lebih banyak dari perspektif saya sebagai praktisi di perbankan, dan kebetulan saya juga pengasuh di Forum Human Capital Indonesia yang mengasuh pegawai-pegawai BUMN. Jadi mungkin konteksnya lebih banyak di sisi bisnis praktis. Baik, next. Oke, tadi sudah disebutkan bagaimana ekonomi Indonesia akan berkembang menjadi ekonomi besar nomor 4 di dunia tahun 2050. Nah, kalau kita bicara khusus digital ekonomi, tahun 2025 dengan angka yang sudah ada sekarang diprediksi akan sekitar 2.240 triliun, angka berputar ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pinjol yang sekarang beredar itu berat sekali buat kami juga di perbankan. Perbankan sekarang pinjaman yang beredar sekitar 1.200 triliun oleh perbankan di Indonesia, dan 200 triliun itu adalah pinjol. Jadi 1.200 tambah 200. Perputaran per hari pinjol itu 200 triliun. Jadi kalau kita bicara perbankan 1.200, terus kemudian di pinjol itu 200 triliun, maka lain-lainnya itu adalah, yang separohnya lagi adalah bagaimana perkembangan digital ekonomi di e-commerce. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya belanjanya udah jarang ke mall. Apalagi kemarin Harbolnas 12-12 ya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau 2.240 triliun itu sebetulnya prediksi kami jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari itu digital ekonomi. Which is ini menjadi problem terbesar pemerintah, susah menangkap angkanya. Sehingga susah ngitung berapa pajaknya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia dibanding negara yang lain, ini ada data tahun 2015, 2018 dan 2025 prediksinya buat oleh Temasek, Bain dan Google. Dia menghitung bahwa compound annual growth return-nya kita atau CAGR itu Indonesia terbesar dibanding negara Asia lain. Jadi kalau kita lihat Malaysia CAGR dari 2015 ke 2025 itu perkembangannya sekitar 16% digital ekonomi, Filipina 25%, Singapura 13% karena negaranya kecil ya. Kemudian Thailand 22%, Vietnam 25%, Indonesia 20% CAGR
year on year 10 tahun perkembangan digital ekonomi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bonus ekonomi, bonus demografi kita itu salah satunya adalah yang menjadi penggerak kecepatan digital ekonomi di Indonesia. Next, terbesar di Asia secara pertumbuhan. Nah, tapi tidak semua digital ekonomi yang berkembang ini dinikmati oleh seluruh industri keuangan. Bukan industri keuangan. Di sini ada peta yang dibuat oleh, saya nggak kebaca, sorry. Oleh Decode itu adalah salah satu perusahaan research yang bekerja sama dengan Google dan PwC. Itu memetakan industri mana yang akan menjadi besar dan mana yang kalau tidak melakukan inovasi itu akan tenggelam. Jadi yang merah itu ya, mungkin mohon maaf agak dikit. Nah, ini yang kita agak bahaya, yang kita agak mengerikan adalah yang merah tua, salah satunya adalah tourism. Padahal Indonesia itu adalah negara yang potensi turismenya paling besar. Gitu. Sehingga kalau tourism ini tidak cepat-cepat melakukan switching menjadi digital dalam hal bagaimana kita menjualnya, maka dia tidak bisa hijau. Gitu. Ini salah satu. Nah, yang berikutnya adalah aviation. Di satu sisi kita negara kepulauan, negara yang paling banyak airportnya se-Asia. Jadi jumlah airport terbanyak se-Asia itu ada di Indonesia, se-Asia Afrika barangkali. Karena kepulauannya banyak banget. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada harga saham airline yang membaik. Semuanya drop. Jadi Indonesia dibutuhkan airline, tapi tidak ada yang pernah untung. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka main saham, jangan naruh di airline ya. Gak bakalan naik harga sahamnya. Nah kemudian, tapi kalau kita lihat ini adalah peta kalau misalnya industri ini tidak melakukan satu transformasi di bisnis proses. Nah sedangkan yang ke depan dengan adanya pandemik yang kita alami bersama di tahun 2020 sampai 2021 yang cukup berat ini, justru mendorong industri kesehatan menjadi industri yang favorite. Dan dengan adanya teknologi 5G, dan juga ada reformasi perizinan di tahun 2024 di mana nanti dokter-dokter asing sudah bisa mulai praktek di Indonesia, dan bagaimana teknologi operasi dengan robotik dan 5G bisa dilakukan dokternya di Amerika, pasiennya di Jakarta, itu sangat mungkin dilakukan, sehingga medical atau industri kesehatan adalah salah satu industri yang akan booming ke depan. Selain daripada itu food. Dengan adanya dampak pandemi, maka industri kesehatan akan berdampak juga kepada industri keuangan. Industri makanan dan minuman ini salah satu yang juga akan diperkirakan booming. Sehingga kalau Bapak dan Ibu salah satunya yang pintar masak, nggak punya restoran, tapi ternyata jago di jualan ibu-ibu ya. Ada yang jualan nasi kuning gitu kan. Jago masak, resep ibunya masak di dapur, jualan di IG. Dan itu adalah salah satu masuk dalam kategori industri keuangan yang nanti akan booming. Plus orang Indonesia banyak, 280 juta mulut yang harus digunakan. Sehingga ini adalah industri yang akan booming. So teman-teman yang ingin berkarir bisa salah satu melihat industri ini. Oke. Saya tidak elaborate semua, mungkin yang hijau tua dan merah tua saja. Next adalah karena saya datang dari keuangan, mungkin ini sangat relevan untuk saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran kalau sekarang datang ke bank, itu hampir nggak ada nasabahnya. Kalau datang ke cabang dulu ngantri gitu kan. Nah, sekarang di bank, kalau dulu bank itu adalah kata benda atau kata tempat gitu, bank, tempat. Sekarang bank itu menjadi kata kerja, yaitu banking. Jadi artinya kita bisa melakukan aktivitas bank tanpa kita harus pergi ke bank. Kenapa? Karena sekarang bank sudah ada di handphone masing-masing lah ya. Sehingga bank menjadi banking. Dan itu kalau lihat trennya adalah yang kuning itu adalah ATM. Dulu kita udah hebat banget kalau kemana-mana bawa kartu ATM. Ambil uang di mana-mana ya, hebat banget. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak perlu bawa kartu. Ya, jadi kalau kartu ATM hilang nggak usah khawatir, lapor aja blokir, nggak usah bawa-bawa kemana-mana, udah nggak perlu kartu lagi. Jadi ATM, bisnis ATM adalah bisnis yang apa namanya, sunset buat bank. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah heran kalau ATM nggak akan nambah banyak, karena manusia tidak lagi butuh uang cash.
Apalagi menjelang pemilu begini ya Pak ya, paling ngeri nih uang cash palsu beredar gitu. Jadi saya sangat tidak menyarankan kita bicara uang cash gitu ya. Kemudian juga bicara cabang, udah tambah nggak ada orang datang ke cabang, tapi kita bicara sekarang mobile. Jadi banking sekarang sudah berganti wajah menjadi handphone. Nah ini adalah salah satu cerminan mengapa digital ekonomi kita mau tidak mau kita harus dorong ke arah mobile. Next. Next. Oke. Ada bank, ada fintech dari Bapak dan Ibu. Dulu bank itu besar. Besar sekali dan pemain-pemain kecil-kecil fintech itu banyak. Bank cukup pede untuk menghadapi. Tapi sekarang yang terjadi adalah fintech-fintech ini demikian besarnya dan demikian kuatnya, terlebih lagi dengan adanya izin daripada OJK untuk mengeluarkan yang namanya e-wallet. Semua fintech e-wallet sudah dapat izin, sekarang mulai banyak e-money di mana-mana. Ada Doku, ada Sakuku dan sebagainya, sehingga kalau kita lihat sekarang bank ini udah mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena itu tadi. Dulu Bapak dan Ibu mau pinjam ke bank syaratnya repot, sekarang cuma bicara pakai face recognition, menit uangnya cair. Itulah pinjol-pinjol yang demikian banyak. Yang sekarang demikian bersatu, yang sekarang perputaran per hari sudah 200 triliun. Ya Bapak dan Ibu. Bahkan kalau dulu mungkin penduduk di pedesaan gitu ya, agak mau datang ke bank sungkan gitu ya. Malah takut kalau lantainya kotor pakai sandal gitu. Sekarang dengan handphonenya yang cukup Android, gak usah pakai 4G, 4G, 3G udah bisa. Ya. Nah ini yang terjadi. Next. Nah kami mengenal di dunia keuangan ada dua dunia. Satu dunia nyata, yang satu dunia gaib. Dunia nyata yang ada pemainnya adalah ya kami salah satunya bank-bank yang sekarang memang cabangnya masih kelihatan di mana-mana. Tapi di balik itu ada dunia gaib. Dunia virtual yang memang sama-sama berputar uangnya di situ. Ketemulah ada yang namanya mungkin pernah dengar OVO yang paling terkenal barangkali ya. Kemudian ada pinjol macam-macam lah namanya gitu ya, kredivo dan sebagainya. Itu adalah dunia yang sama dengan dunia kami yaitu keuangan, tapi mereka hidup di dunia virtual. Nah, apa yang kemudian dilakukan perbankan yang tadi dibilang untuk bagaimana kita bisa survive adalah bagaimana kemudian kita masuk juga ke dunia gaib itu, begitu. Jadi di dunia nyata kami hadir, di dunia gaib kami juga hadir. Sehingga muncullah kita mendirikan yang namanya bank-bank digital bank yang semuanya tidak kelihatan. Semuanya adanya di virtual. BNI kami punya salah satunya High Bank, kemudian ada Bank Mega mendirikan Alobank, BCA juga mendirikan Blue dan sebagainya. Kita semua hadir juga akhirnya di dunia yang gaib tadi untuk memastikan bahwa perputaran uang di dunia gaib tadi juga akhirnya bisa berdampak ke dunia. Artinya kita jangan sampai kehilangan juga market di dunia gaib itu, virtual. Nah ini yang terjadi Bapak dan Ibu, dan ini terjadi hampir semua industri. Contoh tadi industri makanan, restorannya tetap ada Bapak Ibu ya. Tapi at the same time gak perlu restoran itu, tetap bisa makan makanan yang dari restoran itu dari rumah. GoFood punya offline dan punya online. Nah inilah yang dunia paralel ini akan ada di semua hampir di semua industri, kecuali industri-industri yang nggak bisa virtual. Nah ini yang kemudian mempercepat pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia. Nah yang menjadi challenge adalah mayoritas milenial kita itu tertarik di gaib ini. Karena mereka melihat kecepatan untuk memperoleh monetizing daripada kekayaan. Itu percepatannya sangat luar biasa di dunia yang sebelah ini. Ya, jadi ini yang mungkin akan menjadi challenge buat ekonomi ke Indonesia. Seberapa cepat kita bisa membalance perputaran ekonomi di dua dunia ini. Ini hanya salah satu gambaran dunia ekonomi, segmen industri keuangan. Next. Nah, kami di industri keuangan punya prediksi bahwa di 2045 yang dibilang Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar, kontributor terbesarnya adalah justru di dunia yang ini. Mengapa? Satu,
populasi kita besar sekali. Kedua, populasi itu adalah banyakan adalah populasi produktif yang sekarang disebut generasi alfa, yang lahir setelah tahun 2000. Kemudian mereka mayoriti akan tinggal di area-area yang tidak centralized. Dulu pusat ekonomi adanya di urban, nanti akan geser ke pusat-pusat yang rural dengan adanya teknologi 5G. Sehingga regulatori ini semakin sulit untuk melakukan regulation sehingga akan berkembang dengan sangat cepat. Itu good thing-nya, akan berkembang sangat cepat. Tapi yang good thing-nya adalah barangkali pemerintah tidak bisa mendapatkan terlalu banyak manfaat dari di situ. Kenapa? Karena pajaknya emang sulit sekali untuk dikejar. Gitu ya. Secara perorangannya mungkin wealth-nya nambah tapi akan susah negara ini melakukan regulasinya. Kenapa? Karena sistem keuangannya nanti akan berubah menjadi cashless dan akan menjadi unbankable. Jadi benar-benar dalam bentuk wallet-wallet yang gak kelihatan di dalam sistem keuangannya Indonesia. Ini ada salah satu challenge sekaligus opportunity dan akan muncul growing middle class yang sangat besar. Tidak kelihatan tapi lumayan sangat besar karena populasi kita anak-anak milenial ini generasi alpha ini generasi yang lahir sudah langsung bisa browsing internet. Gitu lahir tangannya gini-gini. Sudah sangat biasa masuk di. Oke, next. Nah, kembali ekonomi yang 2025 diperkirakan 2240 ada beberapa implikasi yang membuat academic life dengan real life itu semakin kelihatan bedanya jauh. Pertama, bicara academic life, kita diajari bagaimana kita bisa menyelesaikan satu persoalan pada saat kita bisa memahami simptomnya. Apa akar masalah, apa solusi, dan kita bisa historical. Real life-nya adalah apa yang terjadi di historical itu belum tentu bisa dijadikan asumsi untuk dijadikan cara kita memasakkan masalah di depan. Itu yang terjadi sekarang karena banyak persoalan yang akhirnya kita tidak tahu. Salah satunya adalah gerakan ekonomi digital tadi yang banyak kita tidak paham. Sekarang kalau kita bicara dulu waktu saya masih kuliah di kan kita tahu ada yang segmentasi gitu ya. Ada SES ABC dan sebagainya. Itu semua udah nggak bisa kita pakai sekarang. Kalau dulu kita bicara segmentasi misalnya high income, middle class income dan sebagainya. Sekarang segmentasi sudah bergeser ke behavioral. Jadi kita tidak lagi melihat laki perempuan, income besar, income rendah, enggak. Yang kita lihat sekarang adalah oh ini adalah gadget minder. Berarti ini orang-orang yang gadget. Ada lagi orang-orang yang traveler. Jadi segmentasi sudah bergeser ke behavior. Nah, masalahnya kita nggak punya historical, sehingga sangat sulit kita membuat satu solusi dalam satu persoalan. Real life-nya seperti itu, sehingga kami di industri, kami sekarang sudah lagi punya bisnis plan yang lebih dari 1 tahun. Kalau dulu kita bisa bikin 5 tahun, 3 tahun, sekarang nggak bisa Pak. 1 tahun, tahun depan berubah, seperti itu. Kemudian spektrumnya adalah pilihannya cuma iya atau tidak, misalnya benar atau salah. Pada saat ini benarnya bisa banyak, salahnya bisa banyak. Jadi kita bikin planning di bisnis sudah tidak bisa bicara business planning, tapi kita selalu bicaranya adalah situational planning. Plan A, plan B, plan C, D. Karena kejadian itu bisa terjadi bersamaan atau sesuatu yang bisa kapan aja terjadi begitu. Nah, kemudian di satu sisi academic skill bukan berarti sekolah tidak penting, tetapi tidak cukup. Gitu. Ya, model rekrutmen sekarang academic itu one of the requirement, tetapi yang kemudian dilihat adalah interpersonal skill-nya. Karena bisnis kan bicara entrepreneur skill. Jadi kalau karena saya terlibat di rekrutmen BUMN, kalau teman-teman merekrut, sekarang sudah masuk kalau kita ngelamar udah nggak pakai lamaran. Tapi suruh bikin video 3 menit. Bicara tentang how you introduce yourself. Kemudian IG-nya kayak apa, Facebook-nya kayak apa. Karena dari situ kita bisa melihat cocok atau tidak dia di satu bisnis tertentu.
sudah seperti itu. Jadi ada agak teori rekrutmen dan sebagainya rada sulit kita buat itu ya. Seperti contoh, apakah hacker itu kejahatan atau bukan? Kami harus merekrut hacker, Bang. Kita bilang white hacker gitu. Jadi kami bekerja erat dengan Asosiasi Hacker Indonesia, tapi cari hacker yang putih. Kenapa? Untuk menghadapi hacker hitam kita harus punya yang putih supaya tahu nanti kalau yang hitam masuk, yang putih di sini gimana cara. Bagaimana kita mau mengenali pencuri kalau kita tidak kenalan sama pencurinya. Nah, kebetulan begitulah caranya bermain di digital sekarang. Salah satunya seperti itu. Kemudian stakeholder menjadi influencer. Kalau dulu pemegang saham itu menerima saja kondisi dari bagian perusahaan ini, tapi sekarang pemegang saham bisa merubah value dari perusahaan karena adanya influencer yang ada. Ya. Oke, jadi dan apa sih yang menjadi roles di company? Mau tidak mau Bapak dan Ibu sekarang terjadi perubahan landscape dari karir. Jadi sekarang kita punya pegawai banyak yang sifatnya partnership. Contoh misalnya go to market strategy. Untuk pergi ke satu market bisnis, maka kami merekrut orang di market itu. Bukan sebagai pegawai tetapi sebagai partner. Bapak Ibu mungkin pernah dengar endorser segala macam ya. Mereka adalah pegawai kita yang sifatnya partnership. Kenapa? Kalau menuntut orang bank untuk jago digital banking, digital marketing, nggak bisa. Tapi kita mau masuk ke pasar mahasiswa, ya kita rekrut mahasiswa yang punya follower untuk bisa go to market. So menjadi pegawai bukan berarti menjadi pegawai. Yang tadi dibilang non ASN, kita mengenal yang non pegawai, tapi dia bekerja untuk kita. So itu adalah bagian dari perubahan. Kemudian digital marketing, UI UX ini dulu pekerjaan yang enggak dipandang sebelah mata, tapi sekarang menjadi pekerjaan yang sangat penting. UI UX itu adalah salah satu pekerjaan penting yang bisa merubah wajah perusahaan di mata customer-nya. Kalau kita dulu perusahaan atau ke cabang ke suatu bank, kita senang kalau perusahaan ruangannya enak, bersih, ini segala macam nyaman. Itu udah nggak berlaku sekarang. Tapi yang dia lihat adalah kalau saya masuk ke aplikasi satu perusahaan, entah itu bank, entah itu apa, klik-kliknya enak nggak? Gambarnya menarik nggak? Saya mudah nggak ngikutinnya, klik sini, klik sini. Nah, itulah UI UX. Jadi bagaimana orang bisa masuk ke aplikasi dengan mudah, user friendly, gampang dilihat, nggak banyak klik. Nah itu adalah pekerjaan UI UX. Desainer di depan. Nah itu mahal sekali. Kalau Bapak dan Ibu punya anak atau yang mau belajar UI, belajarlah gitu. Kenapa? Karena sekarang demand over supply. Supply-nya sedikit sekali. Kita bisa rekrut UI dari luar negeri, tapi dia tidak mengerti budaya Indonesia. Jadi nggak ngerti kalau yang namanya warna hijau itu sesuatu yang bagus, warna yang merah itu nggak terlalu disenengin. Gitu. Nggak begitu paham. Dan dia tidak tahu juga huruf apa yang paling cocok buat mata orang Indonesia. Kalau dibikin aplikasi, itu adalah salah satunya. Dan banyak lagi yang berbau IT, itu for sure. Dan yang berikutnya barangkali AI, karena AI sudah jadi salah satu bagian otak daripada bisnis kita sekarang. Dan yang tidak kalah penting adalah digital risk management, legal. Jadi kita banyak sekali berhadapan dengan legal lawsuit yang legal kita nggak ngerti digital, itu gawat gitu. Nggak ngerti digital sehingga agak repot. Dan yang berikutnya yang juga teman-teman yang misalnya tertarik adalah fraud management. Jadi kejahatan perbankan banyak yang jago, tapi kejahatan digital perbankan misalnya salah satunya itu satu barang baru yang sangat susah untuk kita tangkep orangnya gitu ya, seperti itu ya. Mungkin belakangan udah dengar banyak ada kebocoran data ini dan jangan klik aplikasi ini gitu. Nah, itulah salah satu challenge yang luar biasa di mana kejahatan itu masuknya sekarang dari luar. Jadi pelaku-pelakunya itu banyak dari luar
Sehingga di Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang paham betul mengenai digital fraud management. Next. Kabar bagus dan kabar jelek. Ini berdasarkan survei dari World Economy Forum tahun 2020. Dengan adanya pergeseran ekonomi ke digital, ada 97 juta posisi baru, pekerjaan baru. Tapi akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang. Salah satu yang top 10 ya kerjaan baru adalah data analytics. Jadi Prof. Hadna sangat cocok, Prof. Hadna sudah bikin satu mata kuliah strategic decision making berbasis data. Itu udah sangat cocok karena nomor satu pekerjaan yang akan paling banyak dicari adalah data analis dan data scientist. Yang berikutnya adalah AI dan machine learning. Yang ketiga adalah big data spesialis. Jadi kita udah bicara big data. Big data itu bicaranya sudah sekian tera per detik begitu kan. Ini sebagai gambaran aja, di Telkomsel itu perputaran data per hari itu 70 juta. Sudah 70 tera gitu ya, di perbankan aja sekitar 15 tera. Dan itu apalagi kalau sudah cara Gojek itu sudah 300 tera per hari yang pergerakan. Jadi sangat dibutuhkan orang-orang yang jago mengelola big data. Kemudian digital marketing sudah pasti karena kita hidup mulai ada di dua dunia yang tadi saya cerita, dunia digital. Berikutnya adalah process automation. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang rutin pasti akan diotomasi. Jadi kalau kita punya skill yang bisa digantikan mesin, segeralah melakukan transformasi untuk berpindah ke pekerjaan yang memang membutuhkan yang lain gitu ya. Kemudian business development, digital transformation dan lain. Dan apa kira-kira yang bakalan hilang, yang sudah mulai hilang karena digantikan oleh robotik? Jelas data entry clerical, administrasi, kemudian accounting karena sekarang banyak software, ERP software yang bisa melakukan accounting dalam hitungan itu. Jadi ini akan adalah bidang-bidang yang mungkin perlu kita waspadai kalau misalnya kita tetap berkutat di sini tidak melakukan transformasi, pekerjaan-pekerjaan ini by nature akan hilang. By nature akan hilang. Next. Nah, ini adalah satu survei. Kalau tadi ada Global Innovation Index. Nah, ini ada satu indeks yang dikeluarkan oleh INSEAD. INSEAD adalah business school di Singapura dan menurut saya cukup baik researchnya untuk human capital, yaitu Global Talent Competitiveness Index. Jadi lebih ke manusia. Nah, dunia ini dibagi menjadi 4 tier. Yang warna merah itu adalah top tier. Top tier kita bisa lihat negara-negara di Amerika, Eropa, Australia, top tier. Second tier yang kuning itu di Eropa Timur, Barat. Yang hijau adalah third tier dan Indonesia masuk ke third percentile dalam Global Talent Competitive Index. Dan yang terakhir adalah yang quarter, yang bottom itu negara Afrika yang biru sebagian dan sebagian dari Jazirah Asia. Nah, apa yang mereka lihat? Mereka melakukan perhitungan indeks talent competitiveness dibandingkan dengan 200 negara di seluruh dunia. Jadi yang dilakukan survei 200 negara di seluruh dunia dengan beberapa variabel. Variabel pertama adalah enable, yang dia adalah bagaimana regulatory landscape, market landscape dan business landscape di negara tersebut. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah bagaimana negara tersebut bisa mengattract talent-talent untuk berkarir di negara tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana lingkungan di negara tersebut dari sisi edukasi, learning, kemudian dari sisi opportunity growth untuk memberikan media yang subur untuk tumbuhnya talent berkembang. Kemudian juga retain, bagaimana negara tersebut punya upaya-upaya untuk menahan, menjaga talentanya untuk nggak ada brain drain, jadi tidak keluar. Dan yang berikutnya adalah variabel daripada outputnya. VT adalah mid-level skill, vocational dan technical skill. Dan yang berikutnya adalah global
skill atau high level skill. Nah, dari ini kita lihat rankingnya Indonesia tahun 2023 ini baru saja dirilis. Next. Nah, 10 yang tertinggi adalah Swiss nomor 1, nomor 2 Singapura. Dan Singapura 10 tahun terakhir menempati nomor 2 terus. Dari sisi talent competitiveness. Jadi negaranya kecil tapi talentnya nomor 2 di dunia. Kemudian United States, Denmark, dan sebagainya. Nah, Indonesia nomor berapa? Tahun 2023 Indonesia nomor 80. Among 200 negara. Dari sisi talent competitiveness. Which is itu sudah membaik. Nah, kita lihat seperti apa profil Indonesia. Next. Profil Indonesia nomor 80. Di sini PR terbesar adalah yang ini adalah apa namanya skala laba-laba. Jadi yang paling kurang bagus adalah yang mendekati sumbu tengah. Itu adalah global knowledge skill. Jadi apa itu global knowledge skill? Itu adalah high level skill. High level skill di sisi profesional, managerial, dan leadership. Jadi kita butuh high level skill yang memang punya role leadership yang kuat. Nah di sini ini adalah PR terbesar di Indonesia. Di sisi yang lain Bapak dan Ibu bisa lihat seperti apa, kenapa kita nomor 80. Tapi itu bukan berarti jelek kalau kita lihat 10 tahun terakhir, next. Nah 10 tahun terakhir, di kolom 2 itu tahun 2013 sampai 2018 dan kolom yang ketiga 2019 sampai 2023 ya. Indonesia naik dari 89 ke 75 in average rata-rata. Jadi termasuk dalam negara yang upgrade significantly dalam 10 tahun terakhir. Jadi 80 ini bukan jelek karena dari sebelumnya lebih jelek lagi gitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang trennya menurut saya sangat baik, apalagi nilai ekonominya nanti akan semakin meningkat. Kalau tren ini baik, maka kita dapat cukup banyak manfaat daripada ekonomi bonus demografi kita. Nah, kita bisa lihat Singapura di tahun kedua, Malaysia lebih tinggi dari kita, jauh lebih tinggi 29, sedikit turun ke 32. Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang harus dilihat di sini adalah India. Kenapa India jelek sekali skornya? Padahal kita lihat di seluruh dunia pelaku keuangan dan IT itu India. Ya, di India kenapa jelek? Yang dilihat itu negara ini, competitiveness di negara. Jadi kita bisa lihat beberapa India mengalami brain drain, talentnya bagus-bagus, nggak ada yang berkontribusi ke negaranya. Tapi Bapak dan Ibu lihat CEO, bahkan CEO-nya Apple aja orang India kan gitu ya, So India punya very good talent tapi nggak give back to negara. So ini yang harus kita sangat waspadai buat Indonesia. Jangan sampai they cannot give back to Indonesia. Bapak bisa lihat lah semua pelaku keuangan dunia dan pelaku IT dunia itu pasti CEO-nya namanya Syahrukan semua gitu. Betul Pak, bahkan. Tapi they cannot give back to India. So that's why India sangat jelek di bawah kita. In term of negaranya. Oke ya, next. Nah ini kabar bagusnya, ini dibagi 4 negara, 4 kuadran. Indonesia tuh yang saya kasih panah adalah mover terbaik. In term of talent competitiveness. Dari sisi growth-nya. So kalau growth ini dipertahankan, kita nggak lama tuh akan pindah ke menjadi champion. Jadi harus ada keseimbangan antara ekonomi yang akan growth tinggi sekali, menjadi negara nomor 4 ekonominya 2000, berapa tadi? 40 ya? 30. Kalau ini dibarengi dengan talent competitive index geser ke champion, itu akan jadi ekonomi yang kejadian, yang diprediksi kejadian. Yang saya khawatir adalah kejadiannya kayak India. Talentnya jago-jago tapi brain drain. Semuanya nggak ada yang contribute balik ke India, itu yang kita bahaya. Next. Next, nah ini bonus demografi 2030. Diklik lagi sekali lagi. 80% milenial yang lahir setelah tahun 2000. Yang sekarang lagi kuliah pada di sini. Tapi jangan salah loh, Pak, Bu. Kuliah mereka, tapi mereka tentunya sudah punya penghasilan. Salah satu ciri-cirinya kalau anak saya telat bayar uang
mingguan dia nggak minta. Dia sudah punya IG, sudah punya apa yang dia bisa jualan endorses itu. So, jadi nggak usah khawatir Pak. Terus sekarang bohong kalau mereka nggak punya duit. Mereka punya duit. Mereka tahu cara cari uang melalui handphone mereka. Gitu ya. Jadi ini 80% milenial dan ini kita harapkan menjadi tulang punggung Indonesia dengan competitive index yang lebih baik. Next. Nah ini yang lebih seru Bapak dan Ibu. Saya masuk generasi X. Jadi di 2030 di arena landscape kita generasi yang seperti saya ini tinggal 23%. Di bawah kita yang namanya milenial adalah yang sekarang Y dan yang Z. Jadi total Y dan Z itu 66% dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2000 itu 11%. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu tahun 2030 nggak lama lagi. 6 tahun lagi. Tapi kita ini menjadi dinosaurus. Jadi penonton aja udah nggak bisa ngerti apa yang mereka bicarakan, kita nggak ngerti ini ngomong apa nih anak-anak ini. Tahu-tahu rekeningnya di bank tambah terus. We cannot catch it. Kita nggak ngerti dia tuh ngapain tapi duitnya nambah terus gitu ya. Jadi ini yang akan terjadi. Nah problemnya adalah demand-nya berbeda. Apa yang mereka harapkan sebagai sukses itu nggak sama dengan yang kita sukses. Buat mereka, buat kita orang tua, oh sukses nih sekolahnya tinggi dan segala. Buat mereka it's not the big deal. Next. Kalau next beberapa survei yang kita coba lakukan, nah Bapak dan Ibu, ini kami survei di bank, baby boomers yang lebih senior dari saya, Gen X, baby boomer, punten Bu, lebih senior maksudnya. Baby boomer lebih senior dari saya, Gen X adalah umur-umuran saya, dan Gen Y di bawah kita. Bapak dan Ibu bisa lihat. Kalau baby boomers itu buat mereka iklim kerja, kebijakan organisasi, work life balance itu adalah top 3 yang mereka inginkan. Tapi kalau sudah ke bawah mereka makin nanya gini. Infrastruktur kerja. Bapak dan Ibu kalau saya interview beberapa anak-anak mereka tanya gini, Bu di ruangannya ada wifi free enggak? Which is generasi kita enggak bakalan nanya itu. Buat mereka enggak, saya bilang oh enggak ada. Bu bisa work from home enggak? Enggak bisa, mau mereka. Kenapa? Karena di sela-sela waktu istirahat dia bisa doing something, bisa main saham, bisa segala macam. Bayangkan enggak ada wifi di ruangan itu, mati dunia. So it's different. Kemudian next. Nah ini, for more benefit. Ini biar gampang aja ngingetnya. Dulu kita bekerja cari gaji Pak. For foundational reward. Gaji. More itu adalah motivational reward. Gaji tok nggak masalah. Sekarang mereka tanya, gaji bonusnya ada nggak? Kalau gaji doang nggak mau Pak. More itu adalah motivational reward. Jadi anak-anak itu digerakkan dengan kinerja. Kalau saya kinerja lebih bagus, saya nggak mau dong saya sama dengan dia yang kinerjanya nggak bagus. Jadi target oriented dan harus dinilai dengan uang. Which is ini akan agak berat di Pan-R. Di ASN ini kebetulan saya one of my friend juga di situ. Berat gitu. Tapi di dunia bisnis gaji itu komponen tidak terlalu tujuan utama. Tapi bonus is the main tujuan utama. Karena mereka jiwanya udah entrepreneur. Kalau saya lebih, perusahaan ngasih lebih saya apa? Kira-kira begitu. Yang berikutnya benefit. Benefit lain adalah kenyamanan. Kenyamanan. Contoh kenyamanan ada misalnya, kalau saya sakit di cover enggak? Kalau saya pindah bawa keluarga, ongkos pesawat ditanggung enggak? Kalau saya mesti pulang seminggu sekali, 2 bulan sekali. Kayak gitu-gitu. Yang menurut kita lah itu kan udah kamu makan dari gaji kamu. Oh enggak, gaji itu kan gaji saya. So that's benefit. Kemudian working environment. Nah Bapak dan Ibu, itu tadi mereka tanya ada kafenya enggak di kantor itu? Ini karena saya biasa ikutan merekrut pegawai BUMN, dia nanya ada kafenya enggak Bu? Ada wifi enggak? Boleh kerja dari rumah enggak? So something buat kita karena kurang ajar banget, belum kerja udah nanya yang kayak begitu.
Tapi that's the real life now, Bapak dan Ibu. Ya, dan terakhir adalah growth opportunity. Dia akan nanya, oke, Bu, kalau saya kerja di tempat Ibu, 5 tahun lagi saya bisa jadi manajer enggak? Dia udah nanya duluan di depan, prestasi belum kelihatan. Kita cuma bilang opportunity-nya ada. Nah, begitu lihat opportunity-nya ada, dia tertarik. Kalau opportunity-nya gini ya, ini ada 7 jenjang atas ya, enggak mau dia. Makanya organisasi kita rubah menjadi sangat pendek. Menjadi lean. Jadi atas ke bawah tuh enggak lebih dari 3-4 level. Kalau di bawahnya, ini sampai ujung kita 8 level, dia mundur duluan Pak. That's generasi Y dan Z. Katanya kalau begini doang sih jajan ibu saya juga udah 6 juta sebulan gitu. Jadi buat mereka mungkin karena lahir dari keluarga yang sudah sangat mapan, majority of them, dan mereka juga bisa bekerja dengan cara tadi digital. Jadi buat mereka itu ini yang kita orang-orang Gen X barangkali sampai aja udah cukup gaji tambah bonus, buat mereka no, belum cukup. Ini real life yang terjadi dan ini adalah ciri-ciri talent yang bagus. Kalau talent yang bagus biasanya mintanya banyak karena merasa gue laku di mana-mana. Tapi itu akan Bapak Ibu hadapi karena sekarang talent-talent ini mereka tahu mereka berkompetisi bukan di Indonesia. Dia berkompetisi globally. Nah, masalahnya sekarang pemimpinnya adalah masih generasi saya. Yang X tadi, malah ada yang baby boomers, maaf ya Bu, iya. Tapi anak buahnya sudah kayak begitu semua. So bagaimana leaders yang harus dibutuhkan begitu dengan gap yang demikian besar. Next. Nah Bapak Ibu, yang pertama milenial tanya, kalau saya gabung di perusahaan Bapak Ibu, opportunity untuk karirnya gimana? Bukan hanya gini pekerjaan saya apa, enggak kalau kita kan gini pekerjaan saya apa dulu, enggak ditanya saya 5 tahun lagi jadi apa. Itu mereka tanya, yang berikutnya adalah kompetitif insentif. Selalu dia nanya insentifnya based on enggak atau pencapaian. Kalau sama rata sama rasa enggak mau mereka. Enggak mau. Oh enggak lah kalau gitu rugi dong. Saya kan merasa mampu ya gitu ya. Dan kayaknya ini adalah beberapa simptom yang memang inilah yang terjadi di dunia nyata sekarang untuk milenial. Kemudian next. Comfort zone, Bapak dan Ibu, bahayanya buat generasi, kita ada gap generasi adalah kita sudah terbiasa dididik, lah dari dulu gue begini gitu. Zonanya begini, enggak aku paling ahli kok di sini, iya masalahnya keahlianmu sekarang gak dibutuhkan lagi. Saya paling jago akuntansi, iya zamannya. Sekarang gak dibutuhkan lagi akuntansi, yang dibutuhkan adalah digital tax. Ini comfort zone bahaya. Paling bahaya karena mayoritas pemimpin masih di generasi X. Tapi yang dipimpin sudah generasi Y dan Z 80%. Next, saya berusaha mempercepat. Jadi sekarang kita bicara adalah kalau dulu evolusinya dari dulu ke sekarang adalah dulu jam 9 sampai jam 5 itu enggak laku lagi. Mereka mau kerja kapan aja mereka bisa. Kemudian anytime, anywhere. Kemudiannya boleh kerja pakai apa aja, nggak harus tatap muka. Kemudian fokus on output. Jadi Bapak nggak usah tahu lah gimana caranya, yang penting outputnya saya bisa deliver. That's salah satu cara anak. Kemudian mereka memilih karir untuk dirinya yang tidak tergantung daripada karir yang disediakan perusahaan. Saya oke. Kamu paling tinggi jadi manajer deh 5 tahun, oke. 3 tahun sebelumnya dia sudah pindah untuk mempercepat jadi manajer di tempat lain. Makanya LinkedIn itu luar biasa pengaruhnya. Kemudian dan banyak lagi nanti kita ini. Nah, mungkin yang paling penting fokusnya adalah next. Jadi kalau dulu kita fokus ke pekerjaannya, sekarang fokus ke orang. Nah ini sebelumnya Bapak dan Ibu, ini relevan dengan kampus, barangkali Prof. Harna saya sempat bicara. Bagaimana kita bisa melihat kembali program-program studi atau mata kuliah atau apapun yang ada di kampus yang memang tujuannya adalah melakukan upskilling dan reskilling.
Contoh misalnya kita bicara mata kuliah akuntansi. Dulu waktu mata kuliah akuntansi itu dibuat, kita belum mengenal yang namanya sharing ekonomi. Dengan digital, sharing ekonomi is a must. Kita nggak bisa kerja sendiri sharing ekonomi. Nah, bagaimana sistem akuntansi sharing ekonomi? Yang kedua, bagaimana memvaluasi monetizing kekayaan yang ada di digital. Karena accounting itu cuma kenal dua, accrual dan cash basis. Yang digital basis belum kenal. Nah, ini salah satu challenge ke depan tuh. Gimana kita reskilling, sama-sama akuntansi tapi reskilling ke dunia yang ke sono. Ini yang agak menjadi PR sebetulnya, which is beberapa negara sudah mulai merubah sistem akuntansinya. Bapak dan Ibu, Gojek 100 juta pengguna aktif, berapa nilai ekonominya? Dulu kira-kira 5 tahun lalu satu member Gojek itu dihargai Rp10.000 secara valuation. Sekarang sudah mendekati Rp100.000. Apalagi kalau dia pengguna Gojek aktif. Berapa valuasi dari perusahaan Gojek? Kalau tiap hari penggunanya nambah, transaksinya makin nambah, apalagi kemarin ada Harbolnas begitu, itu berapa nilai ekonomi yang mesti dibuku? Nah, ini salah satu challenge gimana kita bisa mereskilling orang-orang kita dengan digital ekonomi yang baru, dan itu mau tidak mau kampus menjadi salah satu titik tumpunya gitu. Ya, next. Ini saya bilang tadi organisasi dulu piramid. Sekarang kita organisasi berubah menjadi project base. Bulat kecil-kecil. Bulat kecil-kecil, project tergantung project. Jadi organisasi menjadi sangat berubah, seperti saya sampaikan, kita enggak hierarki lagi. Saya yang posisinya jadi pemimpin divisi, kadang-kadang saya jadi pimpro, kadang-kadang saya jadi senior vice president, tergantung dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Makanya kalau dibilang posisinya banyak, sebenarnya bukan posisinya banyak Pak, tapi karena dinamika pekerjaannya berubah terus gitu. Next. Nah, ini salah satu yang ditanya mereka. Boleh lihat nggak ruangan kantornya? Coba. Ruangan kantor aja buat mereka penting. Ya kita akhirnya bikin ruangan kantor kita ya agak-agak mirip kafe lah, ada coffee shopnya gitu. Tanya kopinya gratis nggak, kayak gitu macam-macam deh pokoknya anak-anak ini. Ya, tapi that's life gitu. Ya seperti inilah kira-kiranya. Karena kita bicaranya sekarang nggak berjenjang. Ya kami pun duduk sama-sama dengan mereka, gitu ya. Next. Nah, sekarang 4.0 sudah lewat dan Ibu. Sebentar lagi kita akan masuk ke 5.0 industri di mana next, di mana kita menjadi sutradara bukan menjadi pemain di 5.0. Karena pemainnya sudah digantikan oleh Internet of Things. Contoh seperti propeller pesawat, mekanik itu harus ngecek setiap hari kan, setiap habis mendarat pesawat dicek. Sekarang GE sudah bikin propeller pesawat yang ada IoT-nya. Jadi dia dengan sendiri ngasih tahu, saya sudah mulai diganti, harus diganti ininya dan sebagainya. Gak usah pakai mekanik. Yang ngasih tahu ya si propeller itu sendiri bisa ngomong sama GE pabriknya di Amerika sana. Itu salah satu. Jadi di 5.0 manusia menjadi sutradara. Pelakunya bukan manusia lagi. Masalahnya sebanyak orang nanti mau kerja apa? Itu yang menjadi concern. Sehingga next, ini slide saya terakhir. Kalau tadi Prof. Muhajir bicara kepemimpinan, saya mencoba menyumbang saran Prof. Kira-kira apa? Ini hasil dari diskusi kami dengan konsultan McKinsey dan BCG, Boston Consulting Group. Ada empat soft skill seorang leader yang harus kita punya, which is ini berat sekali untuk diajarin, karena itu tadi ada gap generation yang dipimpinnya milenial dengan perilaku yang totally di kita Gen X ke atas. Yang pertama adalah humble. Lucu ya, pemimpin nggak ada tuh yang namanya syarat humble. Sekarang Bapak dan Ibu, pemimpin yang nggak humble dibilang toxic gitu. Jadi kami diajari humble Bapak Ibu. Toxic ya. Pacaran toxic pacar. Parent toxic parent. Leader toxic leader. Jadi sering tuh dengerin. Jadi kita humble adalah pertama sekarang. Karena 80% yang kita pimpin ya yang kayak tadi itu. Yang kita sekarang bilang ini kurang ajar nih anak. Enggak, they very very brilliant and they value themselves.
gitu ya. Jadi humble nomor satu. Yang kedua adaptable. Ruang meeting yang di tengah seperti itu, yang pemimpin duduk di ujung, udah nggak ada lagi. Semua bicara meja bundar. Tebel dan mau berubah gitu. Plan kita gini ya, Anda bilang Bu nggak bisa Bu. Kita mesti geser ke sini. Kenapa? Karena gini. They know. Kita merubah. Plan yang udah dirapihin, udah dibikin bermalam-malam kita tidur, nggak tidur, harus dirubah. Ya dirubah gitu. Jadi humble, lucu, sesuatu yang kita nggak pernah pikirin. Masa udah jadi bos gue mesti humble? Nggak diturutin Bapak Ibu. Percaya sama saya. Dibilang toxic ya. Adaptable. Kedua visionary. Persoalannya adalah tujuan tidak boleh berubah. Cara yang harus berubah. Caranya masih ngikutin, banjir di kanan ya kita belok ke kiri. Macet di kanan belok ke tetap ke Bandung misalnya gitu. Nah mempertahankan visionary ini yang susah. Karena seringkali gangguan daripada kondisi di lapangan yang membuat kita jadi nggak clear lagi ini kita mau kemana sebenarnya. Nah ini yang agak susah dan yang berikutnya adalah engage. Engage, yang namanya engage bukan engage sama anak buahnya, tapi engage sama yang sponsorin dari proyek itu. Tujuan apa? Pasti ada sponsornya. Seringkali yang mensponsori kita itu nggak bisa akur sama yang ngerjain. Dan ini tugas pemimpin yang paling utama adalah bisa jadi center of gravity, pemangku kepentingan 360 derajat. Ini soft skillnya, hard skillnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah global mindset. Again, ini adalah bagian tuntutan yang katanya Indonesia Maju, which is saya tahu Pak Indonesia Maju bukan yang itu maksudnya. Untuk jadi Indonesia Maju, nomor 4 di dunia, kita nggak mau harus berpikir sama seperti negara-negara dunia. Kalau kita mau jadi nomor 4 di dunia, mesti berpikir sama dengan warga negara dunia, yaitu connect. Nah, salah satu yang, mohon maaf bukan gaya-gayaan Bapak dan Ibu, kami sudah mewajibkan all conversation in English. Itu bukan gaya-gayaan, bukan. Tapi supaya bisa jadi warga negara dunia tadi, at least PowerPoint-nya bahasa Inggris lah kira-kira. Bukan gaya-gayaan, bukan. Tapi memang bagian dari itu biar kita dengan all stakeholder dan Bapak Ibu tahu bahwa digital ekonomi itu sudah tidak ada batas negara. Bapak dan Ibu tahu Gojek itu IT programmer ada 7.000. Dan mereka semuanya di Bangalore, India. Tidak ada yang di Indonesia. Karena ya Prof, bener ya Prof, murah ya Prof. Mungkin Prof udah pernah ke sana juga. Saya udah pernah ke sana, udah kayak hanggar. Isinya tuh programmer semua. Dan dia yang melayani Anda semua itu kalau pesan-pesan gini bikin, oh dapat sultan, dapat apa gitu kan, Gojek. Ya mereka yang create. Kemudian meng-create. Nah untuk create global leaders itu harus punya power untuk mengencourage diversity. Nah perbedaannya adalah kita yang tua seringkali punya ide. Yang punya ide adalah anak-anak milenial, tapi mereka ngomongnya semprul. Iya kan, bahasanya semprul, sotoy gitu segala macam. Kita kalau nggak nahan-nahan, ya anak kurang ngajar juga ya. Tapi kita memang harus meng-create itu. Karena dari situlah ide-ide muncul, semua ide baru datangnya biasanya 70% dari milenial. Yang X generasi ke atas mengayomi saja. Udah nggak bisa punya ide baru, juga enggak soalnya ya. Kemudian contribute. Nah, yang paling terpenting adalah contribute, bukan contribute terhadap dirinya, tapi contribute terhadap tujuan timnya. Karena yang paling penting sekarang adalah timnya yang maju, bukan dia. Kalau timnya maju, dia pasti ikut ke bawah. Mungkin itu saja yang saya coba ini. Saya mohon maaf agak terlambat sedikit, tapi ya begini deh kalau udah ngomong susah dia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, keren sekali paparannya dan saya tidak akan mengulas lagi lebih panjang, nanti waktunya habis. Tapi yang paling penting adalah di sini saya melihat proporsi talent competitiveness yang ada di sini nih, ada millennials, X dan Y. Untuk generasi X dan ke atas, ke bawahnya itu bagaimana kita bisa berjuang agar tidak jadi dinosaurus ya. Kita harus tetap berkompetisi.
Kita harus tetap berjuang untuk bisa berkompetisi dengan generasi milenial dan ya, jangan hanya bicara menasehati saja ya Bu. Baik, terima kasih. Sangat relevan sekali dengan topik dan pemikiran-pemikiran Pak Muhadjir Darwin. Selanjutnya kita akan ke Pak Kunchoro, monggo. Nanti saya untuk pertanyaan, saya tahu akan banyak sekali nanti. Tolong dicatat saja untuk Bu Ayu pertanyaannya. Nanti setelah Dr. Kunchoro akan buka pertanyaan beberapa sesi supaya kita bisa mendapatkan insight dari topik-topik leadership-nya. Bagaimana kita ya praktisi ya Prof ya. Betul, betul sekali. Maaf Prof. Sebentar Prof, saya sampaikan mic-nya. Sepertinya ini dari monggo Prof. Ya, Sofia. ini bagi saya sendiri. Oh ini ya. Oke. Mendengar ceramah Bu Ayu ini sangat menarik karena saya kebetulan pernah memimpin komisi aparatur sipil negara yang tujuannya untuk merekrut orang-orang terbaik untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi di birokrasi kita. Nah, kalau saya lihat dengan kemajuan yang dicapai di dalam BLMB ini, udah jauh kan ketinggalannya. Mereka sudah cepat mengadaptasi dirinya dengan perubahan-perubahan kebutuhan merekrut tenaga. Saya dilihat di rumah saja sudah nggak ada lagi anak saya yang mau menjadi pegawai negeri. Dan mereka tidak mau bekerja dengan orang lain, mau bekerja sendiri. Ya, itu tadi ya keheranan saya sama dengan Ayu. Saya nggak pernah kasih uang mereka, tapi nggak pernah minta uang. Ya karena dia bisa tahu sendiri. Nah, di antara anak saya sudah ada yang direkrut oleh negara lain. Mereka bekerja suami istri di Jerman, mereka bidangnya IT, kemudian memang bidang big data dengan Big Data itu adalah sekolahnya di sana dan langsung ditangkap oleh perusahaan Jerman kan. Ya mereka bilang kami di Indonesia nggak dihargai sih. Ya itu anunya. Jadi kebutuhan mereka dengan pekerjaannya tidak di Indonesia lagi, global. Jadi ini yang kalau kita bandingkan kita hubungkan dengan topik acara ini, peran kepemimpinan dan inovasi kebijakan publik menuju Indonesia maju, mendengar ceramahnya Bu Ayu ini, saya bilang ini masalah besar yang dihadapi Indonesia sekarang ini, mulai dari semalam dari debat calon presiden semalam itu, ya itu kita kan mencari calon presiden kita yang punya pengetahuan ini. Siapa di antara 3 calon itu yang punya pengetahuan yang tentang apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini? Dan saya nggak melihat dari belum muncul dari itu yang jelas yang nggak muncul itu yang satu yang calon 02 itu yang jelas jelas yang tidak layak dipilih gitu karena kelihatan sekali dia adalah perwira tinggi TNI yang pernah dipecat, kemudian seorang anak yang tidak qualified. Ini kalau kita percayakan negara kita ini dipimpin oleh orang itu, celakalah negara kita ini.
Oke, jangan Masuk, tunjuk. Prof. Bukan, Kak, bukan. Saya yakin ini bukan kampanye atau apa ya, bukan apa. Ini refleksi dari akademisi tentang debat semalam dan topik kita hari ini. Betul, Pak. Iya, memang ini sebenarnya tema kali ini kita persembahkan untuk capres yang akan datang, Prof. Dan sebaiknya Bu Ayu direkrut untuk Bu Ayu bukan tim kampanye 1, 2, 3. Kenapa tidak masuk, Bu? Jadi debat tadi malam itu harusnya ada kayak gini. Oke. Baik. Seru sekali. Monggo Pak Cara untuk ada lagi? Pak Safri ada yang mau disampaikan? Baik, sebentar. Ini menarik betul, Bu. Betul-betul menarik. Tapi saya pikir ini kan untuk orang kota. Apa tidak ada proyeksi bagaimana supaya itu menjadi milik juga 60% dari penduduk Indonesia ini? Ya, karena buta digital. Kami ini kan generasi alih bata. Kan? Masuk semuanya itu. Tetapi karena ini kependudukan, ini masalah kepemimpinan nasional, harusnya juga tolong dipertimbangkan bagaimana proyeksi yang akan dilakukan atau strategi yang dilakukan untuk 60%. Saya senang sekali dengan ini. Kebetulan saya lihat anaknya Pak Sofyan sudah warga global, misalnya kan. Nah, banyak di situ kan. Tapi bagaimana yang diteliti oleh Mas Pande, orang di Sriharjo. Bagaimana buruh-buruh yang saya teliti di sini. Kan begitu. Nah, jadi ini buat orang kota menarik betul. Tapi dari tadi saya melihat lupa kita bahwa kita ini 60% itu mungkin lebih kalau dilihat generasi kami ini yang sudah artinya melihat saja lagi kan, menyaksikan kan. Jadi, barangkali Bu Ayu akan menarik barangkali kalau ada melihat problem yang dihadapi oleh bangsa ini. Jadi belum lagi masalah budaya-budaya etnik. Coba kita lihat misalnya, ya kan, apa yang terjadi pada orang Jawa. Roso gak ada lagi. Kan gitu. Minggu yang lalu ada budaya malu, diskusi di Gajah Mada. Jangankan malu, sungkan saja tidak ada. Iya kan? Jadi dalam hal ini, belum lagi di Aceh ditolak itu orang dari Rohingya. Padahal dalam agama Islam yang pilih orang Aceh, itu harusnya bantu. Tetapi ada persoalan-persoalan kebudayaan. Kan begitu, orang Aceh makan 3 suap, yang datang ini maunya 6 suap. Karena jadi repot gitu. Itulah komen saja, terima kasih. Mau ditanggapin Bu Ayu nggak apa-apa? Iya, ditanggapin. Waduh, ini berat nih yang nanya. Mudah-mudahan bisa menjawab, Prof. Ya. Saya ngeri nih, saya juga orang nggak begitu paham pedesaan. Salah satu kelemahan di kita adalah Indonesia termasuk kuarter rendah di sisi literasi keuangan, Prof. Ya, jadi literasi keuangan. Dulu literasi baca gitu, sekarang sudah literasi bacanya agak lumayan, tapi literasi keuangan. Bagaimana memanage keuangan. Nah, salah satu program yang kemudian dicanangkan oleh kami di BUMN, untuk bank-bank BUMN, kita mengharuskan bank ini membuka agent banking, Prof. Jadi kita merekrut masyarakat setempat
dididik menjadi bankir yang sederhana, kemudian dia buka agent di rumahnya, di garasinya atau di mana gitu. Nah, itu BNI, BRI, Mandiri semua harus bikin agent banking. Tujuannya supaya literasi keuangan itu masuk ke sana dengan bahasa mereka, Prof. Jadi di Jogja saya punya sekitar 3.000-an agent banking Jawa Tengah. Ya ibu-ibu yang punya warung, dia juga buka buat bayar listrik, buat nabung. Itu salah satu upaya kami untuk masuk ke sana. Dan yang berikutnya adalah Telkom itu sudah mulai dicanangkan oleh Pak Menteri Erick Thohir adalah menginternetkan semua desa. Menginternetkan semua desa, which is belum semua, tetapi tujuannya adalah digital ekonominya supaya nyampe ke sana. Jadi internet gratis, nanti di desa ada tempat-tempat yang internetnya gratis, itu adalah bagian dari CSR Telkom. Itu sudah mulainya, nah mungkin dua itu kami dari banking masuk ke membuka agent banking, dari Telkom mempersenjatai dengan menginternetkan desa-desa. Harapannya digital ekonomi yang dibangun di perkotaan tadi bisa ngalir ke desa, karena beberapa sudah mulai prism, Prof. Jadi sekarang mungkin yang gerakan hidden gem. Ya, kalau kita mau weekend kan kita cari hidden gem, mana nih tempat turisme yang pernah didatengin orang, makin nggak pernah didatengin orang, makin jadi tempat untuk bikin konten. Itu part of yang memang disengaja oleh kita untuk mem-create itu. Mungkin harapannya dari situ sih, Prof. Keuangan masuk, internet masuk, kemudian lebih banyak lagi vokasional yang dibangun untuk penduduk kita untuk memahami digital marketing. Digital marketing tidak perlu di kampus belajarnya, banyak sekali short course online gratis malah yang bisa kita belajar digital marketing. Jadi memutus rantai, contoh misalnya ada petani yang nanam naga, dia bisa langsung ketemu pembelinya di Jakarta hanya lewat internet, itu harapannya. Jadi motong jalur itu. Mungkin dari situ Prof mudah-mudahan bisa menjawab. Saya ngaper juga nih pertanyaan. Makasih Prof. Terima kasih Bu Ayu.